Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 67. Kecelakaan. Maafkan aku, Kak. Aku tidak menyangka jika Sela akan berbuat senekat ini. Dia benar-benar wanita gila, kata Ken sambil mengusap wajahnya dengan kasar. Sekarang apa yang akan kau lakukan? Tanya Alvin. Ken, jangan berbuat seperti kemarin. Semakin dia dendam, dia akan semakin nekat. Dia akan terus mencoba mencelakaimu atau keluargamu. Jebloskan saja dia ke penjara, biarkan polisi yang mengurusnya, sahut Pak Jeffrey. Aku setuju, bukti itu cukup kuat, dia tidak akan bisa mengelak, timpal Dika. Tidak, jawabkan dengan tegas. Kenapa tidak? Apa yang akan kau lakukan? Tanya Alvin. Polisi tidak akan mengurungnya seumur hidup. Jika dia sudah bebas, dia akan kembali mengusikku. Aku punya cara lain untuk membungkam dia. Selama-lamanya, jawab Ken. Jangan gila, Ken. Apa yang akan kau lakukan? Tanya Pak Jeffrey. Belum sempat Ken menjawab pertanyaan ayahnya, tiba-tiba pintu ruangan terbuka. Seorang dokter berdiri di ambang pintu sambil tersenyum. Dokter, bagaimana keadaan istri saya? Tanya Ken dengan cepat. Alhamdulillah, Nyonya Senja sudah sadar, tapi masih belum bisa bicara. Benturan di kepalanya cukup keras. Berhasil sadar dalam waktu yang sesingkat ini merupakan keajaiban. Saya akan terus berusaha dan Anda teruslah berdoa. Insya Allah dalam beberapa waktu pengobatan, Nyonya Senja akan sembuh seperti sedia kala. Jawab dokter menjelaskan. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, batin Ken sambil tersenyum. Aku tahu, kamu bisa aja, teruslah berjuang, kau harus sembuh, kau harus bahagia, batin Alvin sambil mengusap wajahnya dengan telapak tangannya. Boleh saya menemuinya dokter? Tanya Ken. Silahkan, semua boleh menemuinya, tapi bergantian, jangan masuk bersamaan, jawab dokter sambil tersenyum. Terima kasih dokter, jawab Ken sambil melangkah masuk menemui Senja. 1 minggu kemudian. Kau dari mana, Ken? Tanya Alvin sambil meratap Ken. Ia menghilang sejak tadi. Kemana sebenarnya dia? Tidak biasanya Ken meninggalkan Senja dalam waktu yang cukup lama. Sejak Senja sakit, rapat saja tidak pernah ia hadiri. Sepenting apa urusannya kali ini? Hanya jalan-jalan, Kak, mencari udara segar, jawab Ken. Sampai 4 jam, Ken. Jalan-jalan kemana kamu? Tanya Pak Jeffrey. Hanya berputar-putar di sekitar sini, jawab Ken. Siapa di dalam? Tanya Ken sebelum Alvin dan Pak Jeffrey kembali bertanya padanya. Mamamu, jawab Pak Jeffrey. Kapan mama kesini? Lalu Rasya bagaimana? Tanya Ken. Belum lama, sekitar 2 jam yang lalu, Rasya sedang tidur, bibi yang menunggunya, jawab Pak Jeffrey. Oh, ucap Ken sambil melangkah masuk ke dalam ruangan. Mama, sapa Ken saat ia sudah tiba di dekat ranjang tempat Senja berbaring. Ken, kamu dari mana? Tanya Bu Rati. Jalan-jalan mah, mencari udara segar, jawab Ken. Bu Ratih beranjak dari duduknya. Beliau memberi tempat untuk anaknya. Silakan, Mama akan keluar dulu, kata Bu Ratih sambil tersenyum. Iya, Ma. Lalu Ken duduk di kursi, di sebelah Senja. Ia menatap wajah istrinya lekat. Maafkan aku yang mungkin akan mengecewakan kamu, tapi aku melakukan semua ini juga demi kamu. Aku tidak akan memaafkan siapapun yang sudah menyakitimu, Ayah, ucap Ken dengan pelan. Kemudian Ken menggenggam jemari Senja dan menelungkupkan wajahnya di lengan istrinya. Rasa lelah mulai menghampiri tubuhnya.
Ken seakan tak percaya dengan apa yang baru saja dilakukannya. Beberapa menit kemudian, Ken mulai memejamkan matanya. Rasa penat membuatnya terhanyut dalam dunia mimpi. Sekitar setengah jam kemudian, samar Ken merasakan sentuhan lembut di kepalanya. Ken mengerjapkan matanya. Mungkinkah ini ilusi? Ken mengangkat wajahnya, dan ia tersentak kaget saat melihat Senja sedang tersenyum padanya. Ken, panggil Senja dengan suara yang pelan. Ken, panggil Senja dengan suara yang pelan. Ayah, kamu sudah sadar. Ayah, kamu benar sadar. Kamu tahu siapa aku, kamu bisa bicara padaku. Alhamdulillah ya Allah, ucap Ken sambil memeluk tubuh Senja. Senja tersenyum, dan perlahan tangannya mengusap rambut Ken. Ia bahagia masih diizinkan bernafas, dan menatap indahnya dunia bersama sang suami. Namun tak lama kemudian, Senja merasakan ada air yang menetes, membasahi lehernya. Ken, kau menangis? Tanya Senja masih dengan suara yang pelan. Aku sangat bahagia, Ayah. 1 minggu lebih aku menunggu kamu. Aku kalut dalam kekhawatiran. Aku takut kenyataan tak sesuai dengan harapan. Sekarang kamu sudah sadar. Perasaan bahagia ini tak bisa lagi dilukiskan dengan kata-kata. Aku menangis karena terlalu bahagia, Ayah, kata Ken dengan panjang lebar. Senja tersenyum semakin lebar. Meskipun luka di kepalanya masih terasa sakit, namun hatinya sangat bahagia. Mendapatkan cinta dari lelaki seperti Ken, benar-benar membuatnya lupa akan rasa sedih dan perih. Aku juga bahagia Ken, bisa kembali menatapmu. Aku bersyukur, Tuhan masih memberiku waktu untuk bersamamu. Aku sangat mencintaimu, Ken, ucap Senja. Ken mengangkat wajahnya, ia menatap wajah sang istri yang masih terlihat pucat. Perlahan ia mengangkat jemarinya, dan menangkup pipi Senja dengan lembut. Aku juga sangat mencintaimu, Ayah. Selama kau koma, aku merasa hidupku hancur. Hidupku seakan gelap, tak ada lagi cahaya yang menyinariku. Tanpa kamu, aku tak bisa merasakan indahnya dunia. Kau berlebihan, Ken, ucap Senja sambil tetap tersenyum. Aku serius, Ayah, kata Ken. Lalu ia menundukkan wajahnya, dan mencium kening Senja cukup lama. Maafkan aku, Ayah, maafkan aku yang gagal menjagamu. Andai saja malam itu aku tidak meninggalkan kamu, mungkin semua ini tidak akan terjadi. Maafkan aku, Ayah, kata Ken dengan penuh penyesalan. Bukan salahmu, Ken, ini musibah, jawab Senja. Katakan padaku, apa yang sebenarnya terjadi, kata Ken sambil menatap Senja.
Senja terdiam sejenak. Ia ingat apa yang terjadi malam itu. Lalu ia menatap Ken lekat, seakan ada keraguan untuk mengutarakan apa yang ada dalam benaknya. Ayah, aku. Katakan saja, apa yang terjadi? Berjanjilah untuk meredam emosimu, apapun yang kukatakan nanti, jangan membuatmu menyimpan amarah. Kita pikirkan dengan hati yang tenang, dan kita cari jalan keluarnya baik, kata Senja. Iya, sekarang katakan apa yang terjadi, jawab Ken. Aku tidak tahu siapa wanita itu. Saat aku masuk ke kamar mandi, tiba-tiba dia menyerangku dari belakang. Dia memukul kepalaku dengan benda keras yang aku tidak tahu apa itu. Aku tidak sempat menghindar ataupun melawan. Aku merasa kepalaku teramat sakit, lalu semuanya gelap, dan aku tidak ingat apa. Mungkin ada seseorang yang kurang menyukai kita, Ken, kata Senja menjelaskan. Ken, panggil Senja, sebelum Ken sempat membuka suara. Iya, siapa kira? Kira wanita itu, Ken, apakah orang suruhan? Lalu kira siapa yang merencanakan semua ini, dan apa tujuannya? Tanya Senja. Dia bukan orang suruhan, dia adalah Sela, jawab Ken tanpa keraguan. Kau serius? Iya, Dika punya rekamannya, karena di sekitar kamar mandi itu dipasang CCTV yang tersembunyi, hanya saja tidak bisa menjangkau ke dalam ruangan. Sebelum kau masuk, Sela sudah ada di sana, dan dia keluar sesaat setelah kamu masuk. Kau untuk apa ke sana? Kenapa tidak mengajak Nina, atau mengajakku? Tanya Ken. Aku ingin menemuimu, tapi tiba-tiba ada pelayan yang menabrakku. Gaunku basah dan lengket karena tersiram minuman, jadi aku langsung pergi ke kamar mandi. Aku tidak menyangka, Sela akan bertindak senekat ini. Dia sangat dendam dengan kita, Ken. Iya, hatinya memang kotor, penuh dengan dendam. Tapi sekarang kau tenang saja, dia tidak akan bisa menyentuhmu, untuk yang kedua kalinya, kata Ken dengan tegas. Sorot matanya menyiratkan amarah yang tak terhingga. Apa maksudmu, Ken? Apa yang kau lakukan padanya? Tanya Senja sambil menatap curiga. Aku tidak melakukan apa, tapi aku percaya karma itu ada. Jawab Ken dengan santainya. Ken, kau tidak menyembunyikan sesuatu dariku? Tanya Senja. Tidak, ayah, sekarang aku akan keluar dulu. Aku akan menemui Mama dan Kak Alvin. Aku akan memberitahu mereka, jika kau sudah sadar. Tunggu sebentar, ya, ucap Ken sambil beranjak pergi meninggalkan Senja.
Senja menatap kepergian Ken dengan hati yang resah. Dari ucapan dan sorot matanya, sepertinya Ken menyembunyikan sesuatu darinya. Tapi apa itu? Kuharap kamu tidak melakukan hal bodoh, Ken, gumam Senja dengan pelan. Keesokan harinya, kondisi Senja semakin membaik. Ia sudah bisa duduk dan menggerakkan kaki serta tangannya dengan sempurna. Hanya saja dokter belum mengizinkannya untuk beranjak dari ranjang. Siang ini Alvin yang sedang menemaninya di dalam, sedangkan Ken, ia berbincang dengan Nyonya Carolina. Ada hal penting yang sedang mereka bahas. Di saat mereka sedang sibuk berbincang, tiba-tiba Nina datang menghampiri mereka. Langkahnya tergopoh-gopoh, seolah ada hal mendesak yang harus segera ia katakan. Ada apa, Nin? Tanya Ken sambil beranjak dari duduknya. Ia menatap Nina sambil mengernyitkan keningnya. Sela, Ken. Ada apa dengan Sela? Tanya Ken. Dia. Dia kenapa? Ada apa dengan Sela? Tanya Ken. Dia kecelakaan. Orang tuanya membawa dia ke sini sambil menangis. Baru saja dia masuk ke ruang IGD. Ken, tubuhnya penuh dengan luka bakar. Aku tidak tahu dia masih hidup atau tidak. Kenapa bisa seperti ini, Ken? Tanya Nina dengan panik. Keadaan Sela sangat mengenaskan, dan ia ingat jika semalam Ken menghilang selama 4 jam. Mungkinkah kepergian Ken ada hubungannya dengan kecelakaan yang dialami Sela? Apa, kau serius, Nin? Tanya Ken. Iya. Dia kecelakaan di mana? Tanya Nyonya Carolina. Saya kurang paham Nyonya. Saya tadi sempat mencuri dengar. Katanya mobilnya jatuh ke jurang dan meledak. Tapi saya tidak tahu lokasinya di mana. Jawab Nina. Ayo kita melihatnya, ucap Ken sambil melangkahkan kakinya. Nyonya Carolina dan Nina, mereka mengikuti langkahnya di belakang. Bersambung.